Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya menghadirkan salah satu santri, anak siswa kelas 7 yang dia juga bisa menjadi inspirasi karena dia menjadi ketua di asrama. Tentu ada suka dan ada dukanya menjadi ketua asrama. Seperti apa tugasnya ketua asrama dan apa pengaruhnya buat teman-teman santri yang lain. Tonton terus video ini. Dan buat bapak ibu dan juga teman-teman yang nonton video ini, yang baru nonton, yang baru mampir, silahkan subscribe dulu channelnya. Bisa like, share, dan komentar di bawah tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Ya, Mbak, namanya siapa Mbak? Rahmah Laila Ramadhani. Rahmah Laila Ramadhani. Laila Ramadhani. Rumahnya mana Mbak? Desanya Cilangkap. Ke Gerumbulnya Ciwaru. Ciwaru. Kota apa desa sih Mbak menurutmu? Desa. Desa ya. Oke. Cuma Ciwaru. Oke, terus punya adik atau kakak gitu? Punya Mbak. Mbak, kakak. Umur berapa Mbak? Umur 22. 22. Oke. Dulu ceritanya kamu gimana Mbak? Kenapa dulu kamu masuk ke Al Azhar ini Mbak? Karena pas waktu awal TK itu udah pengen mondok. Pas awal TK udah pengen mondok? Iya, dari kecil udah pengen mondok. Terus kenapa Al Azhar Mbak, bukan pondok yang lain? Ya karena banyak temen, terus kayak menarik aja gitu. Apa yang pertama bikin kamu menarik di Al Azhar? Banyak teman, terus gurunya ramah-ramah, terus gurunya enakan, terus ustazahnya juga baik-baik, ustadz-ustadznya. Oke. Pada saat kamu dulu daftar di sini, tahu informasi Al Azhar berarti dari kakak kelas. Dari kakak kelas. Oh, kakak kelas dulu udah ada yang di sini ya. Iya. Oke. Pertama kamu masuk, berarti sekarang udah berapa tahun Mbak di sini? Baru mau 1 tahun. Mau 1 tahun ya. Mau 1 tahun. Pas pertama awal masuk, kesulitanmu apa Mbak? Pengen pulang. Pengen pulang. Terus Ya nangis. Nangis. Ya. Kamu nangis juga? Ya. Oke, kenapa nangis Mbak? Ya kangen keluarga. Kangen keluarga. Oke. Hampir semua anak nangis ya? Iya. Yang di sini. Terus kamu caramu melewati masa nangis itu? Ya baca-baca Al-Quran, bersabar, terus berdoa gitu. Kamu kalau baca Al-Quran nangisnya sembuh? Insya Allah. Insya Allah ya. Kenapa baca Al-Quran Mbak? Ya hatinya itu menjadi lebih tenang. Oh, kamu baca Al-Quran hatinya lebih tenang? Iya. Keren ya. Yang ngajarin siapa? Kalau kamu lagi nggak tenang baca Al-Quran? Bapak. Bapak pesannya gimana? Ya kalau di sana itu harus sering-sering baca Al-Quran, apalagi kalau bulan Ramadan. Kalau bulan? Ramadan. Bulan Ramadan, oke. Bapak ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada. Masih sehat ya? Oke, bapaknya Rahmah Laila menonton ini, putri bapak di sini masih ingat pesannya bapak sering-sering baca Al-Quran. Masih dilaksanakan ya Mbak? Alhamdulillah masih. Oke. Dan yang saya unik dari Mbak Rahmah Laila ini, di sini dia adalah sebagai ketua asrama gitu ya Mbak? Iya. Ketua asrama itu apa sih Mbak? Ya kayak menjadi nyuruh-nyuruh supaya asrama bersih, terus ngeprak-ngeprak piket gitu. Yang jadwal piket kebersihannya. Ya. Dulu proses awal kamu jadi ketua asrama gimana Mbak? Kan awalnya kan pemilihan itu siapa yang mau jadi, terus kayak voting gitu. Pilihan, iya. Voting. Nah terus kan misal siapa. Nah terus nanti anak ini siapa aja yang milih, yang milih ini siapa? Iya. Nah terus yang ini siapa yang paling banyak gitu. Jadi ketua asrama itu. Iya. Berarti jadi ketua asrama udah berapa lama Mbak? Ya dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai Sekarang. Suka dukanya jadi ketua asrama apa sih? Sukanya itu kalau disuruh supaya bersih-bersih itu kompak. Nah terus ya bersih. Nah kalau dukanya itu kalau ada yang lelet, terus habis dibersihin kotor lagi, belum setengah hari kotor lagi. Tapi sekarang udah ada perubahan yang sangat luar biasa. Ada anak-anaknya?
anak sing diajak bersih-bersih gampang, anak yang diajak bersih-bersih susah ada? Ada banyak. Ada banyak yang gampang apa banyak yang susah? Banyak yang gampang, banyak yang susah. Ya. Imbang ya? Iya. Oh, imbang. Cara menghadapi kamu anak yang susah diajak bersih-bersih? Ya sabar, terus sering dibilangin. Kamu berarti kalau misalkan asramanya itu kotor, yang dipertanggungjawabkan kamu oleh PJ asrama kamu ya, yang ditanyain atau PJ Iya, asrama? kadang saya yang lapor sama PJ asramanya, kadang itu saya yang bilang, kadang ditanyain gitu. Oke. Terus perubahannya yang kamu rasakan sekarang teman-temanmu gimana? Perubahannya alhamdulillah sekarang sangat luar biasa. Asramanya kayak setiap hari itu bersih terus. Karena kan pas itu kan ada anak kelas 8 diisolasi. Terus kita dibilangin kayak gini, PJ asramanya tinggal satu, kan yang satu udah pindah. Nah, terus pas malam-malamnya juga Uti Arum itu turun ke bawah, bilangin, terus kan udah banyak yang bilangin guru-guru, ustadz-ustadznya asramanya kotor. Terus pada sadar gitu. Terus ya mulai sekarang itu setiap belum berangkat ke sekolah semuanya udah bersih, udah rapi. Tanpa kamu suruh? Harus disuruh. Masih tetap harus disuruh ya? Ya, kalau nggak disuruh ya kadang tanya aku piket apa gitu kan di rolling nggak. Emang piketnya apa aja sih? Nyapu, ngepel, bersihin jemuran depan belakang, letter L, udah. Sama buang sampah. Sama buang sampah. Itu sendiri-sendiri, maksudnya yang dua orang. Dua orang. Yang ini tugasnya ini, anak ini kelompok ini tugasnya ini dua orang. Iya. Oke. Dan semua sekarang udah tahu kesadarannya, udah mulai ada lah ya, walaupun masih harus disuruh, tapi ya enggak seperti kemarin. Dulu, iya. Pernah nggak kamu dikucilkan atau mungkin kamu pas saat kamu nurus temanmu, hei kamu bersih-bersih, terus kamu dibilangin apa gitu? Pernah. Gimana tuh Mbak ceritanya? Pas belum pulang itu, kemarin belum pulang, pernah dijauhin sama teman-teman, terus pernah dibilangin di belakang. Kamu diomongin di belakang? Iya. Perasaanmu gimana Mbak digituin Mbak? Sedih, terus kayak langsung down gitu. Langsung down? Oke. Tapi ya tetap sabar, tapi sekarang alhamdulillah kan pas downnya itu gara-gara sering dibilangin, nah terus nggak pada nurut, terus kan kayak nggak dihargain, terus aku biarin. Oke, kamu bisa melewati masa itu caranya gimana? Ya, masa downnya itu tadi? Biarin aja teman-teman, akuin kayak kehidupannya aku aja gitu, kayak nyuci apa gitu. Terus memotivasi kamu itu kan lagi bad mood ya, lagi nggak itulah. Cara ngembalikin ke good moodnya? Pas waktu pulang kemarin. Nge-refresh ya? Iya. Beban banget nggak sih Mbak jadi ketua asrama? Banget. Banget ya. Kenapa kamu dulu nyalonin apa dicalonin? Nyalonin diri. Terus apa yang kamu dapatkan setelah jadi ketua asrama sekarang? Ya memiliki pengalaman aja. Apa sih pengalaman yang kamu dapetin, yang kamu rasakan? Ya ada sedihnya, ada senengnya, terus ada yang suka bilangin. Banyak sih. Banyak ya. Babaknya Rahma kalau misalkan nanti nonton, putri Bapak jadi ketua asrama memang sangat luar biasa, karena 24 jam dia harus mengontrol teman-temannya. Sejumlah berapa Mbak? 60? Ya. Kelas 7 semua? Kelas 7 semua, 60 anak di bawah kendalinya Mbah Rahma untuk menjaga kebersihan ya? Iya. Dan menjaga piket. Tentu dari 60 anak itu banyak sekali varian karakter anak yang beda-beda lah ya. Ada yang nurut, ada yang susah, ada yang itu suka tidur. Suka tidur? Iya.
maksudnya tidur itu waktunya tidur atau Bukan, kan kalau mau disapu gitu kan tidurnya itu pada di bawah, bukan di ranjang. kenapa di bawah Mbak? Nggak tahu. Yang tadi anak itu suka yang pakai itu merah suka tidur di bawah. Tapi pakai kasur? Enggak, Apa karena panas? enggak itu tuh kayak asal tidur aja langsung tidur. Oh, yang mungkin habis nongkrong sama temen terus bablasan tidur atau Ya gimana? kalau habis ke kamar mandi kan kalau misal tahajud kan habis dari ranjang ke kamar mandi langsung aja tidur di bawah. Langsung aja tidur. Iya. Terus kamu ada tugas bangunin anak-anak nggak? Iya kadang kalau ada pesen gitu kan kalau mau tidur Rahma besok bangunin aku ya tahajud sampai bangun. Nah terus iya kan kalau aku habis mandi habis tahajud langsung tak bangunin. Kamu dibangunin nggak? Enggak. Kamu nggak dibangunin? Enggak. Kadang kalau ada yang bangunin. Kadang enggak. Paling sering Tapi yang sih- sering kamu nggak dibangunin tapi bangunin teman malah ya? Iya. Berarti teman-teman kalau misalkan pingin dibangunin mesti ke kamu ya seringnya ya? Ya ada yang ke aku, ada yang ke temen. Oke. Karena mungkin kamu bangunnya gampang kali ya. Ada nggak sih temenmu yang kalau tahajud Dibangunin. bangunin susah kayak gitu? Banyak. Caranya gimana Mbak banguninnya? Pas berpikiran itu apa ya? Ambil air dicipratin sama air. Terus kalau nggak ya sampai dibangunin tapi nggak bangun-bangun terus ya udah tinggalin aja. Paling laporin ke PC ya, Iya. atau ke apa? Oke, perjuangannya luar biasa. Dan setelah kamu jadi ketua asrama, ilmu apa yang menurutmu kamu dapatkan, Mbak? Yang kira-kira temanmu kan tidak semuanya jadi ketua asrama tuh. Ya. Kamu kan sendiri-sendiri jadi ketua asrama. Apa sih ilmu yang kamu dapatkan dan temanmu tidak dapatkan? Kayak nambah kesabarannya itu tak menambah. Nah terus kayak lebih sabar, terus bisa ngatur anak-anak gini gitu. Berarti akhirnya kamu punya pengalaman untuk ngatur teman-temanmu ya? Iya. Padahal seumuran kan ya, Mbak? Iya. Bahkan mungkin lebih tua lah, ibarat secara umur ada yang lebih tua temennya ya? Ada ya? Ada. Oke. Terus apa namanya? Kamu ngaruh nggak dengan kegiatan pokokmu? Maksudnya kayak ngaji, sekolah kayak gitu? Ya kadang ngaruh. Ngaruhnya kalau pas lagi bad mood itu? Enggak, kalau pas pagi-pagi itu kan ngaji, pulang ngaji jam 6. Nah, kan harus jadwal piket, bagiin piket, ngoprak-ngoprak, terus sarapan. Habis itu beres ranjang tahu udah diberesin. Nah, terus itu nyatain buku. Nah, habis itu kan ya kadang kalau asar ya kadang lagi ngafalin, terus harus ngoprak-ngoprak lagi kalau mau sholat maghrib gitu. Ya otomatis jadi waktumu sedikit berkurang, rela berkorban demi teman-temanmu yang itu ya. Demi asramanya supaya tetap bersih, kasihan uktinya juga. Oh oke. Itu mungkin bapak ibu yang kelas 7 putri, mungkin salah satu putrinya yang sering dia bangunin, yang sering dia ajakin untuk bersih-bersih, yang sering dia ingetin tentang sholat tahajud mungkin dan sebagainya. Mungkin jasanya dia buat putra-putri bapak ibu banyak banget. Dan ikhlas Mbak? Insya Allah ikhlas. Ikhlas, alhamdulillah dia ikhlas. Ya kita doakan lah apa yang kamu lakukan, apa yang sudah kamu kemarin laksanakan tugas jadi ketua asrama, berkah Mbak. Amin. Apa namanya, dikasih sehat, terus ibaratnya kamu belajar dipermudah, besok besarnya sukses gitu. Dan uniknya itu kamu berasal dari desa yang termasuknya jauh dari perkotaan ya Mbak? Jauh ya. Tapi di sini kamu bisa memimpin anak yang mungkin di sini ada yang dari kota, ada yang dari desa, ada yang dari luar Jawa mungkin. Iya. Semuanya bisa ke-handle ya. Ya kan awalnya itu dari kecil itu udah dikekang sama mama, sama bapak. Gimana didikannya Mama? Kalau pagi-pagi itu harus kalau ada mbak itu dijadwal, misal mbak ruang depan bersih-bersih nyapu, nah aku ruang tengah bersih-bersih kamar sama nyapu, terus nanti ngepel, terus urusin dapur gitu, bersih-bersih dapur gitu. Oh, kamu di rumah udah terbiasa di jadwal piket gitu? Iya, kadang kalau dibagi sama mbak kan bantu-bantu orang tua gitu.
Jadi akhirnya kamu sedikit lebih terbiasa ya. Iya, terus kalau habis makan itu misal sampah satu aja itu langsung dimarahin, langsung harus Sama dibuang. bapak ibu. Iya, sama mbak juga. Sama mbak juga. Karena ada sampah itu. Iya. Seberapa besar sih mbak? Pertama kamu datang ke sini kan kayak sering nangis tadi lah ya, Iya. atau apa? Support orang tua ngaruh nggak buat kamu? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Pengaruhnya gimana mbak? Ya, supportnya kan harus belajar. Nah terus kan aku mikir, oh ya orang tua kan nyari uang di sana kan susah. Nah terus sekarang aku harus belajarnya lebih giat, terus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Terus kan waktu kan nggak bisa diputar kembali. Nah, gitu kan harus manfaatin waktu. Sebaik-baiknya ya. Iya, Cita-citamu jadi apa sih mbak? dokter. Jadi dokter juga. Iya. Oke, cita-citanya dari dokter. Bapaknya Rahma yang dengerin, jadi Mbak Rahma pengen jadi dokter, kita doain lah moga-moga jadi dokter ya. Oke, amin. Terus ada yang mau kamu sampaikan nggak ke bapak atau ibu? Mungkin bapak ibu nonton nih, kamu sampaikan. Dia kan udah motivasi kamu nih. Coba deh kamu sampaikan ke bapak ibu. Ya, jaga Lihat sana. kesehatan. Terus selalu doain aku. Jangan mikirin aku terus. Jangan Iya, karena kalau orang tua mikirin aku terus kayak kamu kepikiran, kerasa. Terus ke bawah nangis. Ke bawah nangis. Iya. Kamu nangis ini, lihat bapak itu ditanyain kabarnya bapak Ya. ibu. Gimana kabarnya Pak? Bapak ibu tapi masih sehat ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus pada saat awal kamu 40 hari di sini, kan dulu 40 hari tuh. Iya. Perasaanmu gimana mbak melewati 40 hari itu? Lama banget. Lama. Iya. Terus berapa kali nangis dalam waktu 40 hari? Sering, kayak hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Iya, Tapi kamu kuat. insya Allah kuat. Yang sering kamu pegang pada saat kamu itu nangis terus itu apa mbak? Omongan orang tua. Omongan orang tua apa itu? Ya, kayak harus mandiri, terus betah-betah di sini, terus ya manfaatin waktu sebaik mungkin. Oke. Saya yakin bapak ibumu yang melihat bangga sama kamu, Amin. senang ya. Artinya apa yang dia harapkan, apa yang dia bapak ibumu sampaikan ke kamu masih kamu pakai. Dan memang saya selalu ngajak kamu juga, ngajak teman-teman bikin orang tua tersenyum. Dengan apapun prestasi kamu, prestasi kan bukan hanya tentang akademik. Termasuk kamu jadi ketua asrama itu prestasi luar biasa. Tidak semua anak bisa jadi ketua asrama kan, dan pasti pengalamanmu berbeda dari teman-teman yang lain. Yang paling kamu ingat tentang keseharian kamu di asrama sama di rumah apa mbak? Bedanya di rumah sama di asrama? Kalau di rumah itu pas sebelum berangkat apa sesudah berangkat ke pondok? Kok? Kalau sebelum berangkat ke pondok itu kayak lebih males. Kalau disuruh-suruh itu nunda-nunda. Kalau pas waktu di rumah sebelum kamu Awal masuk pondok, sini, iya. kamu disuruh malas-malas. Iya, kayak nunda-nunda gitu. Terus sekarang? Susah dibilangin. Ya sekarang banyak sih perbedaannya. Kayak mikir, oh ya ini kan orang tua aku kan habis kerja capek, terus langsung dibantuin. Terus kadang kan mama sama bapak kadang kan pergi, nah terus suruh jaga rumah, terus dapur dibersihin, rumahnya intinya dibersihin. Ya meski misal jam 10-an gitu baru dibersihin gitu. Oke. Dan kamu sadar nggak bapak ibumu membiayai kamu sekolah di sini, ya dia harus berusaha dengan sangat keras untuk bisa kamu di sini. Kamu sadar nggak? Sadar. Apa yang akan kamu hadiahkan buat mereka untuk perjuangan mereka yang udah membelani kamu belajar di sini? Ya Lihat sana mbak. misal nanti kalau aku udah jadi dokter, aku akan balas budi. Balas budi. Menurutmu apa sih yang bikin orang tuamu bangga? Ya pas kemarin peringkat, terus mungkin
hafalannya lumayan. Terus perbedaannya banyak. Perbedaannya banget. Oh iya. Ya, itu tadi kisah dari Mbak Rahmah Laila Ramadhani, dan kepada Bapak Ibunya yang menonton, semoga ini bisa jadi motivasi Bapak Ibu juga, perjuangan putra putri Bapak Ibu untuk bisa bikin Bapak Ibu bangga. Dan buat Bapak Ibu yang lain, ini adalah sosok anak yang secara langsung dan tidak langsung sudah ikut membantu putra putri Bapak Ibu dalam aktivitasnya, baik itu sholat tahajud dia juga kadang bangunin, pada saat bersih-bersih juga dia kadang nasehatin dan sebagainya. Ini adalah sosok yang patut kita banggakan, dan mudah-mudahan semakin banyak anak-anak yang seperti ini. Dan saya yakin Mbak, anak-anak seperti kamu, jika kamu menjalani semua ini dengan ikhlas, suatu saat pasti kamu bakal merasakan berkahnya. Amin. Oke, itu saja yang kita bahas hari ini. Buat Bapak Ibu, terima kasih sudah mau menonton, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di luar sana. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.